Shalom Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia, yang hingga saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang keempat. Di awal pekan kita akan berbicara mengenai tema yang masih terkait dengan akrab. Dalam rangkaian attitude bagian yang pertama, kita berbicara tentang bagaimana kita diajar, bagaimana kita dibentuk agar memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita yang suka untuk melakukan yang terbaik, do the best. Dan pertanyaan buat kita sekalian hari ini adalah, sudahkah kita melakukan yang terbaik itu? Apakah kita memiliki pola hidup yang memang selalu terbiasa untuk mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini? Nah, jika kita jujur berkata hal yang seperti ini, maka tentunya kita bisa menjawab, memang kita ongoing, sedang akan, sekarang belum. Artinya masih ada ruang, masih ada kesempatan-kesempatan yang begitu banyak buat kita sekalian untuk bisa melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Boleh dibantu enggak? Enggak jalan. Oke. Thank you. Nah, kemudian di sisi lain, apakah Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik buat kita? Tanpa ragu kita bisa dengan yakin mengakui sebenarnya iya. Dan Allah sudah melakukan begitu banyak hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sementara sebaliknya kita belum melakukan yang terbaik. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dituliskan dengan sangat kita hafal ayat ini. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita kembali di minggu pertama akan masuk sakramen perjamuan kudus, menjadi sebuah peringatan dan bukti akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah berkorban untuk menebus kita sekalian. Nah, begitu besar itu menggambarkan betapa paling besar kasih Tuhan di antara semua kasih yang berlaku atau yang ada pada kehidupan manusia. Kemudian anaknya yang tunggal menggambarkan itu adalah sebuah satu-satunya yang ada, dan artinya Allah itu mengerjakan segalanya all out daripada dirinya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk memberikan apa yang bisa dilakukan buat kita. Dan kemudian hasilnya adalah kita yang percaya tidak binasa, kita bisa hidup. Tetapi nggak cuma sekedar menjalankan kehidupan biasa, tetapi ada rewards, ganjaran yang diberi Tuhan, yaitu hidup yang seperti apa? Adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang tidak akan mengalami kematian, hidup yang kekal yang mampu mengalahkan maut, hidup yang kekal yang mampu survive, yang mampu bisa mengatasi berbagai tantangan kehidupan untuk bisa mencapai tujuan akhir dari karya penebusan Tuhan, yaitu keselamatan saudara, keselamatan saya pada akhir kehidupan kita. Jadi Allah karena begitu besarnya, dia mengerjakan segala sesuatunya all out buat kita. Dan dia tidak tanggung-tanggung, bukan cuma mengaruniakan kehidupan, tapi apapun juga yang diperlukan supaya kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara selagi kita ada di dunia ini, menghadapi berbagai pergumulan tantangan kehidupan, ada Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah menyediakan jalan keluar. Karena itu firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami
tidak akan melebihi kemampuan kita, karena Allah memberikan batasan-batasan tertentu karena untuk memungkinkan kita bisa menanggungnya. Maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang sudah mati buat kita, dan kita akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, penilaian yang terbaik itu sifatnya relatif. Tentu tergantung siapa yang menilainya. Kalau saya yang menilai A, setiap kita pribadi berbeda-beda. Saya menilai terbaik ini begini, saudara punya penilaian terbaik itu begitu. Begitupun terhadap Allah. Allah juga punya pandangan, menurut dia yang terbaik itu harusnya kamu begini. Nah, buat kita penilaian terbaik itu datang terukur dari kejujuran hati nurani kita. Sebenarnya memang saya ini sudah melakukan yang terbaik belum ya di dalam kehidupan kita. Dengan mulut mungkin kita bisa berkata, aku sudah berusaha aku sudah yang melakukan yang terbaik. Tapi hati nurani tidak bisa dibohongi bahwa memang sebenarnya masih banyak yang belum kita kerjakan. Belum maksimal. Begitu ya. Apakah kita ini sudah all out dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Seluruh kemampuan yang ada pada kita sudah kita kerahkan untuk dapat melakukan segala yang dipercayakan kepada kita, sehingga hasilnya juga terbaik. Hasilnya maksimal. Yang kenyataan di dalam praktik hidup kita itu, kita menginginkan yang terbaik hasilnya, tetapi mengerjakannya tidak. Kita mengerjakannya bahkan sambil nyambi. Bahkan kita melakukannya di waktu-waktu luang. Ketika ada kesempatan, ketika bisa, ketika ada sesuatu sisa-sisa dari apa yang kita mau kerjakan. Tetapi di sisi lain tetap kita menaruh harap untuk dapat yang terbaik. Enggak fair sih sebenarnya. Bocengli begitu ya. Nah, kita mau yang terbaik tapi kita belum mengerjakan yang terbaik. Nah, di sesi ini kita kepengen diajar, dibentuk benar-benar agar kita memiliki nilai kehidupan yang terbentuk pola hidupnya itu selalu maksimal jadi pribadi. Kalau saya dipercayakan untuk kerjakan apa yang menjadi bagian saya, maka mari kita kerjakan bagian itu dengan maksimal. Ketika saudara melayani dengan maksimal. Mengupayakan bahwa pelayanan ini pelayanan maksimal. Kalau saudara kerjakan di rumah, saudara juga kerjakan begitu. Di kantor, di pekerjaan sama. Ketika kita dipercayakan sesuatu oleh perusahaan yang mempekerjakan dan menggaji kita, maka itu pun kita kerjakan dengan maksimal. Jadi apapun yang kita jumpai untuk kita kerjakan dengan kemampuan yang sepenuhnya, sehingga hasilnya juga yang terbaik. Kalau yang terbaik kita bisa kerjakan untuk yang bisa kita lihat, maka untuk yang tak terlihat akan terbiasa kita bisa kerjakan. Tapi kalau yang terbaik untuk yang bisa kita lihat aja nggak bisa kita kerjakan, jangan bilang saya sudah lakukan yang terbaik buat yang tak terlihat. Jadi mari kita bentuk karakter ini, kebiasaan habit kita, pola hidup kita, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 43, kisah yang sudah gampang kita ketahui tentang janda yang mempersembahkan persembahan dibandingkan dengan orang-orang kaya yang juga memberi. Mari kita lihat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin yang kasih masuk cuma 2 peser 1 duit itu, dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan dengan jumlah yang begitu besar daripadanya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua.
all out yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Rasanya kalau kita di posisi seperti itu, kita nggak mungkin juga bisa, sulit sekali buat kita untuk melakukannya. Sisa uang kita cuma sekian nih. Apakah dengan sisa uang yang sangat terbatas, dengan rentetan hal yang ada di benak kepala, kebutuhan-kebutuhan kita untuk bisa dipenuhi dengan uang yang masih sisa, tetapi uang yang masih ada sedikit itu masih tetap akan kita berikan buat Tuhan. Seorang janda di Sarfat diuji dalam situasi yang berat dalam kehidupan tantangan yang dihadapi untuk bisa mendahulukan Tuhan melalui hamba Tuhan yang datang kepadanya. Apakah dia mau berikan? Ya cuma segini yang ada. Ini pun kalau aku makan sekarang dengan anakku, ya habis itu kita kelaparan dan mungkin kita mati. Tapi ditantang, berani enggak kasih kepada aku dulu? Itu enggak gampang. Sekali lagi, kekristenan gampang jadi Kristen. Tapi menjadi benar-benar Kristen tidak mudah. Artinya, menjadi orang percaya gampang. Menjadi pengikut Yesus, pengikut yang mengikuti apa yang Yesus mau, itu enggak gampang. Mengidolakan Yesus, itu banyak orang bisa. Tapi benar-benar menjadi pengikut Yesus, itu enggak bisa. Enggak mudah. Karena Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku, ya harus menyangkal diri, pikul salib, baru bisa layak untuk aku. Ada suffering, ada pengorbanan, ada penderitaan, ada luka sakit yang mungkin kita akan bisa rasakan. Dan hari ini saya dan saudara belajar. Dan kalaupun kita lakukan itu hari ini, belum tentu juga penilaian terbaik hari ini sama dengan nanti. Terbaik itu sifatnya progresif. Artinya dia bergerak dinamis, enggak statis. Hari ini terbaik ini kalau saya memberi uang adalah 20.000 persembahan. Tetapi di waktu yang akan datang, maka uang 20.000 ini menjadi nilainya menyusut dan tidak lagi menjadi yang terbaik, bukan? Bukankah hari ini harga beras berbeda dengan harga beras di masa-masa yang lalu? Bukankah uang yang kita dapatkan tiap bulan dulu masih mampu untuk waktu yang sekian, kumpulkan uang masih bisa beli rumah, sekarang berapa puluh tahun saya harus kumpulkan hanya untuk beli rumah yang sama? Bukankah nilainya berbeda? Yang ukuran terbaik itu. Jadi memang harus ada namanya adjustment, penyesuaian. Ukuran terbaik yang kita kerjakan buat Tuhan tiap-tiap waktu itu akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau gitu bagaimana saya bisa dong untuk bisa yang terbaik itu setiap waktu? Perhatikan, saya mau kasih tahu bahwa bagi Tuhan ukuran terbaik itu sama seperti kalau kita jadi orang yang bijak. Saya ingat tentang Pak Tino, guru menggambar. Terkenal, Pak Tino betul ya? Betul ya Pak Tino ya? Gitulah. Coba kalau kita pikir lomba menggambar anak kecil dengan kita orang dewasa, tentu orang dewasa gambarnya relatif lebih bagus daripada anak kecil. Kalau begitu anak kecil ini gak bakal bisa menyaingi, menang dong dengan orang dewasa. Enggak begitu juga. Kalau begitu anak kecil ini gak mungkin dong dapat nilai 10 atau dapat nilai 9 atau 8 dibanding dengan kalau dinilai dengan orang dewasa menggambarnya. Juga enggak gitu. Saya ingat Pak Tino mengajarnya berdasarkan kapasitas kemampuan dari orang itu. Kalau dia memang kapasitasnya punya kemampuan pada batas ukuran aqua, dibanding dengan ukuran aqua, dibanding dengan ukuran ini, atau ukuran yang lebih besar, berbeda.
Kalau memang kapasitas dia segitu, dituang segitu, dia penuh. Udah maksimal. Tapi kalau kapasitas sebesar ini dituang dengan isi yang seperti botol gelas itu, pasti nggak maksimal. Masih belum. Atau apalagi yang ukurannya lebih besar lagi. Itu sebabnya ketika di tengah-tengah murid-murid itu mengkritik seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Orang-orang menilai, boros lu, ngapain mending kasih orang miskin. Tapi Yesus bilang, biarkan dia karena dia sudah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Apa yang dapat dia lakukan. Kamu cuma bisa lakukan begini. Jujur sih sebenarnya aku bisa lebih lagi dari itu. Nah, berarti kamu belum yang terbaik. Betul nggak? Kamu memang cuma absennya cuma bisa 1 tahun 50. Jujur sih sebenarnya bisa saya datang tiap minggu. Berarti belum maksimal. Kamu yakin cuma begini? Oh banyak sebenarnya. Kalau kita mau jujur. Sudahkah saya melakukan yang terbaik? Kamu benar cuma begini yang kamu bisa jadi Kristen. Sebenarnya aku juga bisa sih Tuhan. Kalau aku mau melayani. Tapi males Tuhan. Ada banyak kerjaan yang lain. Repot saya gak sempat. Kita belum menjadi pribadi yang maksimal di mata Tuhan. Jadi yang diukur sama Tuhan itu tadi bahwa janda ini kenapa dibilang terbaik, terbesar? Karena memang itu dia yang punya kemampuannya cuma sampai situ. Kapasitasnya begitu. Disitulah keadilan Allah. Jadi Allah gak akan pernah menuntut kita lebih dari batas kapasitas kita. Allah tidak akan pernah menguji kita lebih dari kemampuan kita. Dan Allah tidak akan pernah mengharapkan kita lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa sih saya harus melakukan yang terbaik buat Tuhan? Coba kasih saya alasan. Kenapa? Kenapa yuk kita harus lakukan yang terbaik? Ada 2 hal. Yang pertama, apa? Sudah duluan Tuhan. Sudah kasih teladan. Dia nggak minta kamu duluan. Dia sudah buktikan duluan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Udah terbukti. Bisa teruji. Kasih Tuhan sudah dibuktikan. Kalau engkau mengasihi, bilang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Mungkin berderayan air mata. Tapi benar gak ya? Benar gak? Buktinya apa? Tapi hari ini buktinya nih. Itu sebabnya kita diminta untuk memperingati. Dan setiap kita memperingati, maka kita mengenang kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Nangis pengorbanan Tuhan. Pengorbanan. Sudahkah kita berani berkorban? Mulai korban waktumu. Luangkan waktumu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Beribadah sama Dia. Luangkan waktumu untuk datang jumpai Dia untuk berdoa. Luangkan waktumu untuk dengar suaranya melalui khotbah firman Tuhan atau baca Alkitab. Kita nggak akan pernah ada waktu luang kalau kita tidak meluangkan. Dunia ini akan membuat kita sibuk. Tahukah bahwa Mesir dan Firaun menggambarkan dunia ini. Dan Firaun menggambarkan si iblis. Apa yang dilakukan oleh Firaun ketika dia menjajah orang Israel di Mesir? Paksa dia kerja lebih.
Enak santai-santai sekarang mau minta ibadah. Buat mereka lebih sibuk lagi. Supaya mereka nggak punya waktu untuk pikir mau ibadah sama Tuhan. Kalau mereka dulu disediakan jerami. Jangan kasih jerami. Biar mereka usaha cari jerami bahan bakunya. Jadi Tuhan akan membuat kita begitu sibuk. So busy sekali. Dengan berbagai hal yang membuat kita tidak punya waktu. We don't have enough time for God. Kita nggak punya cukup waktu buat Tuhan. Kenapa saya harus lakukan yang terbaik? Sebab Tuhanlah sudah melakukannya. Dan dia lakukan buat kita. Dan dia lakukan all out. Yang kedua, karena memang dia pantas, dia layak, dia sepatutnya menerima yang terbaik sebab dia itu maha mulia. Kita gak cuma bisa nyanyi, mulialah namamu Tuhan, agung. Wow, lagunya enak. Tapi apakah kita benar memperlakukan dia begitu mulia agung? Apakah yang seperti ini memang cuma dapat yang kayak gini? Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang agung. Dan dia patut menerima yang terbaik. Ketika dulu hukum Taurat, bahkan sebelum hukum Taurat, hidup dalam perjanjian lama. Orang yang salah harus menebusnya dengan korban. Maka yang diinginkan Tuhan, korban yang tanpa cacat celah. Ada persyaratan buat Tuhan. Yang sempurna. Enggak sembarangan. Enggak semau-maunya. Kalau engkau mau persembahkan buat Tuhan, bukan sembarangan. Ada ketentuan yang harus diikuti. Sebagai seorang pelayan, kalau kita mau melayani Tuhan, ada ketentuan-ketentuan mendasar sebagai seorang pelayan, maka engkau tidak bisa menjadi pelayan yang semau-maunya. Aku gak sempat latihan, nanti aja aku bisa kok. On the spot. Melayani Tuhan. Tidak begitu. Tidak begitu. Orang Israel sampai sekarang, kalau dia memperlakukan Sabat itu, benar-benar persiapan. Dia nggak peduli yang lain. Kalau udah menjelang Sabat, biar turis itu sekalipun udah pada datang, pintu gerbang ditutup. Nggak ada ampun, lu nunggu sampai nanti setelah Sabat. Saya sempat ke Israel itu di waktu mau masuk ke Israel di hari Sabat. Menjelang Sabat Jumat sore. Karena Sabat Sabtu. Menjelang pukul 6. Karena itu waktu dia tentuannya. Kita kejar naik bis itu cepat. Supaya bisa masuk masih dibuka. Sebab ketika pintu ditutup. Gak bisa nunggu 1 hari berikutnya. Jadi mereka gak peduli lu mau turis apa segala macam. Kami menghormati. Karena hormatilah hari Sabat, kata firman. Ketat. Kalau di Hindu, peringatan hari apa itu? Nyepi toh? Benar-benar lu. Satan, mati semua kegiatan. Loh yang kayak gitu bisa. Kita yang Kristen hidup dari kasih karunia, masa enggak? Karena itu kalau saya mau tambahkan faktor yang ketiga. Kita itu patut melakukan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukurmu kepada Allah. Respon kita kepada Tuhan itu yang ketiga. Yuk. Bukan cuma memang Allah sudah lakukan dan dia patut, tapi ya bagian saya pribadi kayaknya saya memang harus kok.
Sebagai ungkapan rasa syukur saya, respon saya, terima kasih saya sama Tuhan. 1 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayat yang kelima. Daud tahu diri. Karena pikir Daud begini, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya itu bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kenapa Daud itu tetap berkenan di mata Tuhan? Karena karakter Daud yang selalu berupaya melakukan yang terbaik. Daud bukan pribadi yang sempurna. Dia pernah jatuh juga dalam dosa. Tetapi Daud tetap berkenan di mata Tuhan. Karena Daud mencari perkenanan Tuhan. Dia bisa mendapatkan perkenanan Allah ketika hati nuraninya murni kepada Tuhan. Dengan terus melakukan apa yang bisa dia lakukan terbaik bagi Allah. Kita jadi orang benar bukan kesalehan. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena perkenanan Tuhan. Itu sebabnya ada yang namanya justification, pembenaran. Kita dinyatakan benar oleh Allah. Karena penilaian benar atau salah bukan manusia. Sang pemilik surgalah yang berhak menilainya. Nah, pola Tuhan yang harus saya dan saudara teladani adalah, perhatikan, melakukan yang terbaik karena kasih. Jadi bukan karena perintah, bukan karena paksaan, bukan karena berpikir harus lu begitu. Didorong oleh karena kasih kita yang begitu besar. Kemudian yang kedua, ini polanya Allah. Dia karena melakukannya dengan kasih yang begitu besar, karena begitu besar kasih Allah. Yang kedua, tidak sekedar memenuhi standar umum. Tidak cuma sekedar. Ya ala kadarnya sudah memenuhi. Udah ya. Asal saya bisa melayani. Asal saya bisa datang. Asal saya bisa memberi kolekte. Asal saya begini. Asal saya bisa begini. Cuma sekedar memenuhi standar umum biasa. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Ini yang sebenarnya harusnya saya selalu ingat, kalau kita, karena dulu saya training cukup mengena banget di dalam diri saya, ketika total quality management diajarkan kepada saya, dan ketika saya akhirnya menjadi trainer untuk itu, bagaimana kita bisa total quality, bisa kualitas yang total sepenuhnya dari top management sampai kepada yang paling bawah. Semua mengerahkan kualitas kerja yang maksimal. Dari mulai orang yang gate pertama sampai kepada orang yang di belakang, bos berdiri dan yang menggaji. Semua komitmen melakukan yang terbaik. Maka kita akan bisa mampu. Bukan cuma hanya mendapatkan ISO, pengakuan standar internasional. Tapi karena kualitasnya. Ketika saya di NOL, Neptune Orient Line di Singapura, perusahaan Singaporean, maka saya termasuk orang yang dapat kepercayaan dalam proyek untuk membuat ISO. Untuk membuat kualitas kami ini, setelah karena saya menjadi trainer Total Quality Management, maka walaupun bukan bagian saya sekali lagi, tapi saya punya mental dari sejak dulu, kalaupun ini bukan bagian saya, kalau saya dipercaya saya akan kerjakan. Tapi saya nggak lupa mengerjakan bagian saya dengan maksimal juga. Saya libat, saya kirim Singapura, saya belajar dan siapkan dengan satu orang rekan saya. Tapi ketika saya di Singapura, nggak lama ada berita, NOL membeli APL, perusahaan American,
Amerika yang sudah usia pada waktu lampau itu 150 tahun di dunia pelayaran. Sementara NOL di waktu itu usianya baru 30 tahun. Teri, caplok kakap. Sesuatu yang mustahil. Caplok. Dulu namanya APL itu American President Line. Base-nya di San Francisco, California, Amerika. Saya base-nya di Singapura, kantor pusat. Sepulang dari situ, posisi saya nyaris tergantikan. Karena dengan orang APL-nya aslinya, itu mereka mengganti di posisi. Ada sebagian bagian saya yang diambil. Dikasih kepada orang yang dari asal APL karena merger. Tapi setelah saya masuk ke APL dan bendera diganti, kami dapat kompensasi berapa bulan gaji karena mengganti nama. Posisi saya dulu sebagai karyawan NOL, sekarang jadi karyawan dengan nama APL. Maka kemudian saya tentang ISO kemudian berpikir gini. Dan perusahaan berpikir kebijakan, kita nggak perlu lagi ISO. Kita nggak perlu lagi pengakuan dari dunia tentang ISO. Karena APL sudah mendunia 150 tahun. Jadi tidak perlu pengakuan ISO, tapi prakteknya kita punya kualitas standar yang jauh lebih daripada itu. Jadi usaha saya sebelumnya menjajaki untuk bisa dapatkan sertifikat ISO dihentikan dan kami fokus dengan pelayanan standar internasional. Begitupun dengan hidup kita. Kita bukan cuma mendapat pengakuan secara administrasi, tapi praktik bahwa saya sudah memang di level yang kita kerjakan dengan kualitas yang terbaik. Kalau dulu tujuannya adalah untuk supaya perusahaan ini naik mendunia dan memang menggembarkan dunia pada waktu itu, masuk dalam 5 besar perusahaan terbesar di dunia, maka di dalam apa yang kita kerjakan, yang ketiga tujuannya bukan untuk diri sendiri. Bukan supaya saya dibilang hebat lu, wah excellent, wah hebat. Bukan. Tetapi sebaliknya, semua apapun yang kita kerjakan, firman Allah ngajar saya, ngajar saudara, kerjakanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Agar Tuhan dimuliakan. Kenapa kita ingin Tuhan yang dimuliakan? Itu karena saudara mencintai. Kalau saudara mencintai, pasti saudara menginginkan yang terbaik buat yang dicintai. Itu udah pasti jika benar-benar mencintai. Kita akan kerjakan itu. Firman Allah katakan begini, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau dimuliakan Tuhan, paling gampang adalah mancing dulu. You muliakan Tuhan, maka engkau dimuliakan Tuhan. Tinggikan dirimu. Ya, kita tinggikan Dia. Maka kita ikut naik. Begitu kita tinggikan, maka kita terbang naik. Mengatasi langit. Naik kita. Ku kan terbang tinggi. Naik terus. Kita naik. Semakin kita tinggikan Tuhan, semakin kita naik. Semakin kita meremehkan Tuhan, semakin kita rendah. Itu hukumnya. Hukumnya. Dan bagaimana bisa kita kerjakan? Roma 12 ayat 1 berkata gini. Karena itu saudara-saudara, demi kebaikan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati bukan cuma sekedar datang di gereja ini. Nggak sekedar nyanyi puji-pujian. Nggak sekedar itu. Nggak sekedar bawa persembahan. Nggak sekedar duduk manis, dengar firman, dan pulang selesai. Tapi sejatinya adalah pasang badan, persembahkan tubuh. Tubuh ini menggambarkan kehidupan. Tubuh yaitu yang hidup, persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Yang hidup itu artinya tanda-tanda kehidupan itu aktif. Orang yang hidup itu pasti aktif. Orang yang hidup itu adalah orang yang bergairah. Orang yang akan giat, ada antusias, ada semangat. Kehidupan yang membara semangat. Karena itu kan dinasihatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan yang kudus. Kudus kata asli itu dipisahkan. Dipisahkan dari dunia. Untuk dikhususkan buat Tuhan. Domba-dombanya harus kudus. Domba-domba itu harus dipisahkan. Ada satu peternakan khusus untuk korban persembahan bagi Tuhan. Nggak bisa dari peternakan sembarangan. Dari peternakan yang khusus itulah ada palungan yang dipakai untuk Tuhan Yesus lahir. Jadi palungan dari sebuah peternakan yang khusus untuk persembahan bagi Allah. Itu sebabnya dia adalah korban persembahan yang layak, yang diperuntukkan untuk menjadi korban penebusan, penggantian kita. Itulah yang berkenan kepada. Kalau kita dipisahkan dari dunia, maka kita mendedikasikan hidup cuma bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi hidup saya ini cuma genapi Tuhan, apa firman Tuhan. Kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk saya. Saya ada untuk Tuhan. Lagunya apa tuh ya? Kaulah alasan untukku hidup. Jadi alasan untuk saya hidup itu adalah karena Tuhan. Kenapa saya diperpanjang umur, bisa melewati berbagai banyak hal-hal yang maut itu? Alasan yang saya sadari, Tuhan masih mau saya berkarya bagi Dia. Diselamatkannya saya, ditolongnya saya, dibuatnya saya masih bisa seperti ini. Dan itu belum selesai. Dia masih akan terus berkarya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, apakah saya dan saudara bersedia melakukannya? Tergantung. Ada dua hal yang menentukan faktornya. Saudara akan bersedia melakukan yang terbaik jika kita memandang dan memperlakukan Tuhan begitu mulia. Semakin kita menghormati Tuhan, semakin kita menghargai Dia dengan segala karya yang sudah dikerjakannya buat kita, maka semakin kita akan memperlakukannya dengan sangat baik dan hanya akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi nggak heran itu menjadi gambaran buat kita. Jika kita cuma melakukan kayak gitu, ya begitulah Anda memperlakukan Tuhan. Begitulah juga kita akan memandang, oh Tuhan seperti ini buat Anda. Cuma seperti ini toh. Bagi Tuhan juga, oh iya cuma seperti ini kok aku buat kamu. Ini toh harga aku buat kamu. Kalau ada orang yang begitu besar mengasihi saudara dan saudara meresponnya seperti apa, disitulah ukuran saudara memandang bagi orang itu.
Begitu juga Tuhan, karena dia begitu besar. Dan katanya telah sudah. Kemudian sekarang giliran kita memperlakukannya. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Itulah ukuran level kita sama dia. Yang kedua. Sebelumnya. Maliaki 1 ayat 6 bagian A. Maliaki 1 ayat 6a. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, katanya firman Tuhan, di manakah hormat yang kepadaku itu? Itu yang dipertanyakan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, ini aku yang berkata itu Tuhan. Jika Tuhan itu bapa, bapamu, dan kita berdua, Bapa di surga, ya Aba, ya Bapa. Maka di manakah hormat yang kepadaku itu? Semakin engkau menghormati, mulialah namamu. Wow, kita begitu agungkan, kita muliakan. Maka yang kita lakukan juga sepatutnya seperti itu. Yang terakhir, yang kedua. Tergantung perasaan, tadi tergantung apa ya? Tergantung bagaimana kita memandang ya. Dan memperlakukan. Itu nomor 1. Ingat, saya bersedia lakukan atau tidak melakukan ya. Tergantung ukurannya. Apakah, bagaimana saya memandang Tuhan dan memperlakukan Tuhan. Kalau kita perlakukan dia, pandang dia begitu patutnya menerima yang tadi. Kan tadi ada 2 alasan. Kenapa saya harus melakukan yang terbaik? Pertama karena dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Kedua karena memang dia patut. Menurut kita memang dia patut nggak? Pantas nggak melakukan dapat terima yang terbaik buat kita? Lah kalau kita menganggap enggak begitu juga. Atau kita belum sampai ke situ pemikirannya. Ya wajar kalau kita memang tidak melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita benar-benar. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu dan ada nggak rasa bangga kita? Tumbuh kembangkan bangga. Ketika engkau bangga, engkau sanjung dia. Wah, nggak ada yang seperti ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Nggak ada. Nggak ada orang yang berani sampai korban kayak gitu. Nggak ada. Jadi yang kedua sekarang, ini ukurannya. Tergantung perasaan cinta kita kepada Tuhan. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Udah nyalanya seperti api, nyala itu akan nyamber semuanya. Kalau ada api itu sedikit aja dia akan nyamber semuanya. Oh, kalau orang yang membara cinta itu kelihatan banget. Dia akan nyamber segalanya. Atmosfernya akan tampak kelihatan banget. Kalau itu ada di sini, seperti jemaat mula-mula, cintanya begitu luar biasa. Wah, itu KKR besar. Soal ini, duit, soal itu, kecil itu gak ada. Ibadah siap hari, kecil. Untuk kumpul komunitas aja betapa sulitnya kita. Karena kita so busy. Untuk rekrut orang mau melayani aja, betapa sulitnya kita ini. Karena kita tidak punya waktu buat Tuhan. Sudahkah kita melakukan yang terbaik? Dia sudah melakukannya.
Benarkah saya mencintai Tuhan? Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hanya cinta yang sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. All out. Hati dari sini terpancar kehidupan. Jiwa yang menggerakkan saya mau apa. Akal budi logika kita. Dan kekuatan yang ada kemampuan. Dan semua dikerahkan. All out. Dia akan pasang badan. Menggenapi Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Ini aku. Siapakah yang akan aku utus? Saya datang. Ini aku Tuhan. Dia nggak seperti Musa yang bersembunyi di balik kelemahannya berkata, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Jangan aku. Yeremia pernah juga menolak. Jangan aku nggak layak. Tapi Yesaya pasang badan. God, this is I am. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Seturut apa yang Tuhan mau kerjakan. Kejadian 22 ayat 16-17 saya percepat. Allah berkata begini, katanya kepada Abraham pada waktu dia persembahkan. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Satu berkat yang nggak ada tandingnya. Ketika kita mengharap untuk Tuhan memberkati hidup kita, ini kuncinya. Kalau kita nggak segan-segan untuk Tuhan, dia nggak segan-segan buat kita. Kalau kita mau lakukan buat Allah, dia bisa lebih dari itu. Ini Roma 12 mengingatkan kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tuhan mau bilang, kalau aku sudah berani korban anakku aja satu-satu untuk semua kebutuhanmu yang lain, enggak mungkin aku tidak akan melakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Berani enggak? Apakah kita sedang melakukan yang terbaik? Sudahkah all out kita sekarang ini? Jika belum, masih ada waktu. Mari kita lakukan buat Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Ku bawa kepadamu persembahanku ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Oh Tuhan, persembahanku ini.
sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengaliri hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu. Mari pelayan perjamuan kudus, silakan ke depan. Oh Tuhan, persembahanku ini Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa. Oh Tuhan, kami akan berikan yang terbaik bagimu, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tata-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, semua yang terbaik bagimu, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tata-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku. Yes, amin. yang mengalir Biarlah Engkau berkenan, Engkau layak, Engkau agung, Engkau mulia. Haleluya. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mampukan Kamu melakukan yang harum dan sejati di hadapan Tata-Mu. bagi Allah. Haleluya.
Haleluya. Glory, 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 glory. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah dengar firman. Biarlah berkenan Tuhan menolong kami, agar kami mampu untuk dapat melakukan yang terbaik dan menjadi pola hidup kami seterusnya. Terima kasih buat apa yang telah Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sebentar kami akan peringati kembali dalam sakramen perjamuan kudus. Layakan setiap kami, ampuni salah dosa kami, dan biarlah berkat-berkat Allah mengalir melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Turunkanlah anugerah dan berkat Tuhan atas roti dan anggur, sehingga setiap orang yang menerima dalam iman dan mengakuinya, maka mereka dilepaskan dari segala kutuk dosa dan mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan mendapat kekuatan penghiburan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami yang melayani dan setiap kami yang menerimanya. Dalam nama Yesus.